Selamat pagi jemaat Tuhan, senang hari ini bisa berjumpa kembali dalam renungan singkat pagi hari ini. Nah, pagi hari ini renungan singkat saya berjudul Makna Tubuhmu Adalah Bait Allah. Tidak hanya orang Kristen, tetapi banyak orang juga salah mengartikan tubuhmu adalah bait Allah dalam berbagai konteks. Tetapi apa arti tubuh adalah bait Allah sebenarnya? Bagaimana kita seharusnya menghormati bait Allah sebagai orang Kristen? Nah, ungkapan ini kita temukan dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang telah kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini adalah salah satu ayat paling populer dalam Alkitab, namun seringkali disalahartikan. Nah, bagaimana kita seharusnya memperlakukan tubuh kita seperti bait Allah? Nah, apa konteks ayat tubuhmu adalah bait Allah? Ayat ini ditemukan dalam surat pertama Paulus kepada gereja di Korintus sekitar tahun 55 Masehi. Dalam surat ini Paulus menegur gereja karena berbagai masalah seperti penyelesaian perselisihan di luar gereja dan juga seksual antara saudara kandung. Karena itulah ayat ini langsung dibahas oleh Paulus. Paulus meminta kita mengakui tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Allah yang telah dibayar dengan harga yang mahal oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tubuh kita adalah alat kebenaran. Dengan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita melepaskan hak untuk melakukan apapun yang kita pilih dengan tubuh kita. Tetapi apa hubungannya dengan menjadi bait suci? Nah, apa itu bait suci dalam perjanjian lama? Bagi orang Israel dalam perjanjian lama, bait suci adalah tempat pertemuan suci mereka dengan Allah. Mereka menyembah, melakukan pengorbanan, dan menyampaikan permintaan mereka kepada Tuhan di tempat itu. Sebelum orang Israel memiliki bait suci, mereka memiliki tabernakel. Dalam Keluaran 25 ayat 8, Allah memerintahkan kepada Musa, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, menurut seorang sarjana Marty Salomon dari Bema, tujuan tabernakel itu adalah menjadikan tempat di mana surga bertemu dengan bumi. Sehingga Allah dapat berkomunikasi dengan umatnya tanpa terhalang oleh dosa. Kemanapun Israel pergi, Tuhan juga pergi. Nah, dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 memberitahu kita kebenaran yang menakjubkan. Bahwa orang Kristen memiliki Roh Kudus yang diam di dalamnya adalah bait suci itu sendiri. Ketika Yesus datang, ia menghilangkan kebutuhan bait suci dan menjadikan orang Kristen sebagai bait suci Allah dan rumah bagi Roh Kudusnya. Kita telah disucikan oleh darahnya dan kita dianggap layak suci untuk memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Kita telah dijadikan tempat pertemuan antara surga dan bumi untuk membawa orang lain berkomunikasi dengan Tuhan. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, tubuhmu adalah bait Allah. Maka kita harus memperlakukan tubuh kita sebagaimana adalah bait Allah. Bait Allah adalah suci, kudus, di mana di dalam bait itulah kita bisa berkomunikasi, kita bisa berdoa, kita bisa menyampaikan hal-hal yang tersembunyi dalam hati kita kepada Tuhan, menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena itu, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, hiduplah dalam takut akan Tuhan, sehingga bait suci ini dalam keadaan kudus, dalam keadaan layak, dan berkenan kepada Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, berkati jemaat Tuhan supaya bisa memaknai makna dari tubuh Allah bait Allah dan kami bisa hidup di dalamnya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati.